رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم سابا فله مثل أجره. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita untuk senantiasa bertasyakkur, sekaligus kita bertafakur. Mapuji maraja kila Allah Ta'ala tarik ipang masina, tentu dalam bentuk umur, sehingga alhamdulillah sampai malam ini kita masih dihidupkan Allah. Yang lagi-lagi juga tidak ada jaminan bahwa besok masih tetap kita dihidupkan Allah. Apalagi sekarang ini kematian ini di mana-mana terjadi dan asbabnya kadang-kadang tidak jelas. Walaupun kematian itu tidak terjadi kalau tanpa asbab. Wa'addadatil asbab wal mautu wahid. Penyebab kematian macam-macam, tapi tujuannya satu, mati. Ada orang yang sebentar jalan kecelakaan, mati. Ada yang cuma tunduk ambil handphonenya yang jatuh, mati. Ada masuk kamar mandi ambil air wudhu, juga mati. Sehingga ini kematian ini luar biasa. Maka malam ini kita bersyukur karena kita masih hidup. Apalagi tadi kita orang-orang tua ini kan bersyukur kita semua. Ya tu Nabi tak kasi 60 na tahun. 60 na tahun lewat apa hari. Itu kita baca dalam sirah Muhammad, itu usia batas usianya mulia 63 tahun lewat apa hari. Yang kita ingat selama ini cuma 63 tahun. Kadang-kadang tidak tahu berapa lewatnya. Ya, pasnya itu 63 tahun lewat 4 hari. Itulah sebabnya beliau katakan usia umatku 60 sampai 70 tahun saja. Di atas dari itu jarang. Tapi di bawah dari itu banyak sudah diwafatkan Allah. Makanya penguasa ini sudah umur begini ini sudah luar biasa. Kalau protokol ini kan masih muda, masih di bawah 60 tahun. Oh, baik apa? Ya, tapi tidak ada jaminan bisa sampai 60. Tidak ada. Makanya bersyukur kalau sudah seperti alhamdulillah. Ya, yang masih muda-muda yang belum menikah tidak ada jaminan menikah.
Iya, tidak ada jaminan. Ya, kenapa? Banyak faktor, termasuk uang naik. Saya mau maaf karena saya kepala KUA, jadi saya tahu persis banyak setinggal gara-gara itu. Ini juga jadi masalah. Survei kita sekarang ini, kita tanya anak muda itu, ternyata penyebab itu satu-satunya paling rankingnya paling tinggi itu karena uang naik. Bukan karena dia tidak mau, bukan. Ya. Kadang-kadang mau nih Pak, si Jojo nih ya, urane, makulrai, si Jancin. Giliran ini masalah dibawa ke orang tua, di sini jadi lantas. Kenapa? Karena orang tua yang tidak mau asal-asalan. Nah, padahal kalau kita lihat orang tua dulu menikah kan hampir tidak ada itu apa. Yang ada uang mahar. Kalau bahasa gini semahar, sopa. Itu pun tidak jelas. Tidak jelas. Bilang tanah di Pompengan sekian hektar tapi tidak pernah dilihat. Saya tahu Pak karena ada di. Aku tahu itu orangnya sudah di mana itu mahar mau dibilang Pompengan. Dan biasa mau lihat, tidak pernah kali ini. Nah, ada cucunya sekarang tidak pernah dilihat itu. Tidak jelas, ya. Oleh karena itu maka tidak ada jaminan. Hari ini malam ini hidup, besok belum tentu. Kita syukur juga karena kita masih sehat walafiat, alhamdulillah. Sebenarnya kita ini Pak, sisa-sisa COVID ini. Betul Pak. Saya coba tanya teman-teman di Mesir yang Toyib kemarin, teman membawa umroh. Itu ternyata di sana mahasiswa itu dipulangkan. Kenapa? Di sana COVID itu luar biasa. Orang sementara jalan langsung jatuh mati. Dalam satu hari bisa 100-an itu. Sehingga seluruh mahasiswa itu dikasih pulang. Ya, termasuk di di sekitar Saudi Arabia. Itu ternyata di sana hotel-hotel dikasih kosong. Jadi itu tenaga kerja dari luar, termasuk dari Indonesia itu dipulangkan Pak. Pulangkan. Giliran dibuka ini haji dan umroh, masalah yang ditemukan tidak ada tenaga kerja. Karena kalau mau ke sana lagi urusannya susah lagi. Akhirnya ini umroh ini sudah dibuka memang, tetapi masalahnya hotel yang tidak siap. Akhirnya biayanya naik. Karena yang menentukan hotel sekarang di sana kalau umroh itu haji dan umroh adalah pemerintah Saudi Arabia. Kalau dulu itu travel yang mana kita kalau agak murah-murah kata ambil yang ini. Ini sekarang tidak standarnya jelas. Nah, sehingga ini penyebabnya adalah COVID. Ya, saya 2020 terakhir saya mau jamaah itu bulan Februari tanggal 26. 27 kan sudah tidak boleh. Tanggal 26 saya seperti kami di Indonesia. 27 sudah ada keluar pengumuman bahwa tidak boleh ada umroh. Jadi semua jamaah yang sudah di sana dipulangkan cepat. Sampai bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah sudah dibuka. Tapi biayanya agak mahal karena hotel-hotelnya itu rata-rata hotel berbintang 5. Ya. Jadi jangan heran kalau agak naik biayanya sekarang ini. Ya. Jadi saya katakan kita sisa-sisa corona karena kemarin kan banyak di Perumnas itu Pak, waktu kanasnya di corona kemarin dalam 1 bulan itu biasa tak 26 orang meninggal satu hari. Nah biasanya ada seperti itu. Ya apakah corona atau bukan ya jelasnya bahwa menurut dokter corona kadek. Ya sudah ini corona juga. Makanya banyak orang tidak mau ke rumah sakit waktu itu kalau kau mau lami, ini lokal bahaya kalau ya artinya termasuk saya keluarga saya Pak, saya punya istri kan bidan, ternyata setelah diperiksa dia terkontaminasi dengan sampai di mana?
Bidan. Terganggu itu karena sementara orang ngaji makan orang. Itu kalau pas mengaji orang mesti dengar dulu dia dengar supaya ada tahu pahala tak. Tapi kalau makan dikit makan juga kan. Satu huruf itu dibaca tadi, kalau kita dengarkan bahwa itu firman Allah, maka satu huruf itu satu pahala. Jadi kalau kita aktivitas lain kita lakukan tidak khusus di mendengar, tidak ada bagian tadi. Nah, jadi itu apa juga kita hadir dalam acara-acara begini kalau tidak ada hikmah yang kita peroleh. Kan itu intinya yang tak siakan bagaimana supaya kita saling memperingatkan. Taksiah itu kan penghiburan dan nasihat itu adalah penghiburan yang paling dahsyat. Jadi negara biasa penghiburan yang paling baik itu adalah nasihat. Nasihat itu. Ada juga orang biasa kalau ada taksiah itu ada juga caranya menghibur Pak Domen. Domen fresh itu juga menghibur juga. Ada juga macam-macam lah caranya orang. Ada orang duduk-duduk saja bercerita. Itu juga taksiah. Tapi tidak tahu ceritanya sampai di mana nanti. Nah, makanya dia cerita tak kalau ditaksir begini karena kita orang beriman mesti terukur, agama. Nanti Duduk dikit. jangan kira jalan kalau di situ kan itu bukan saya dia itu Betul. betul kan? Karena saya juga lihat. Namanya manusia tuh. Betul. Agak baju cerita. Ada nih. Ini kalau di meja jam pun Ya jamnya dulu meja dah. itu misalnya meja. Nah, belum pergi juga makan nah. Makan untuk. Waktu tak sudah begini berharga sekali Pak. Ya sebenarnya di malam ada juga tempat lain. Tapi karena kita sudah diberitahu ya. Baik sekalian. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini juga harus didengarkan itu kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada mutajab kau pakai sayyidina apa sih? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad. Kata Nabi, siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Jadi satu kebaikan untuk Nabi satu, tapi kembali kebaikan itu 10 kali untuk kita. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi 10 kali, Allah berselawat kepadanya 100 kali. Ini juga menjadi dasar bahwa tidak ada juga doa yang diterima kalau tidak selawat dulu. Jangan langsung minta sama Allah, mesti ada puji-pujian lalu kemudian berselawat. Dan kita nanti Pak diselamatkan Allah di akhirat itu 2 ciri. Yang pertama karena rahmatnya Allah, dan yang kedua karena syafaatnya Rasulullah SAW. Lain tidak. Tapi rahmat serta syafaat Nabi tidak mungkin diturunkan kepada seseorang tanpa dia ibadah taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ibadah tak belum tentu Pak. Ya, belum tentu. Kalau tanpa rahmat dan syafaat. Karena menurut itu ibadah tak belum tentu diterima. Saya katakan dah khusyuk. Sholat ke 5 waktu. Tapi kita tidak khusyuk. Itu lari juga maksud. Berarti lah sholat. Apalagi kalau dibaca jama-jama. Sedangkan jama-jama belum tentu apalagi dicari tadi. Kan ada orang sekarang ini maka dia selesai pada hari. Sumpah janda sisa seminggu. Sebulan. Masih lumayan daripada 2 kali 1 tahun. Dan jangan bilang tidak ada orang begitu, ada Pak. Jangan kan begitu 2 kali 1 tahun. 2 kali 1 tahun saya tidak sholat. Padahal saya tahu Pak. Karena aku tahu ini orangnya. Terbayang kalau saya cerita begini terbayang orangnya. Istrinya haji Pak.
Hajar. Sudah, almarhum. Saya pikir itu waktu dia meninggal istrinya, karena sadar ini terjadi. Langkah itu. Tentu hak. Maaf batu-batu. Sampai sekarang Pak. Hari Jumat tidak, Lebaran tidak. Padahal banyak hartanya. Banyak hartanya. Jadi istri atau pasangan kita jadi haji hajjah itu tidak juga jaminan bahwa kita dimuliakan Allah. Ya tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dari rahmat dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin insya. Baik, kita kembali. Sekarang kita bicara mati. Ini mati kan sebenarnya biasa tapi luar biasa. Karena itu mati satu kali orang terjadi namanya mati. Itu jadi luar biasanya di situ. Biasa kan di mana-mana orang mati. Saya juga ini tidak ada jaminan bahwa pulang sebentar ini. Kita juga jamaah tidak ada jaminan bahwa bisa tinggalkan tempat duduk. Kenapa? Kematian itu kepastian. Kullu nafsin saya katakan, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kalau begitu tidak ada sebenarnya yang bisa kita banggakan di dunia ini. Karena hakikatnya di dunia ini bukan kita punya. Kalau sudah bicara dunia itu termasuk ini pekerjaan tak, rumah tak, pasangan tak, anak tak, mobil tak. Sebenarnya itu tidak ada kita punya. Tidak. Cuma dititip-titip di Allah. Makanya jangan disombong karena harta tak. Jabatan, tidak ada orang sombong. Tidak boleh disombong karena jabatan. Karena itu jabatan pasti tidak ada di suatu saat jabatan tak. Misalnya lurah. Ada kelurahan ya? Tidak ada. Tidak ada. Wakilnya? Tidak ada juga. Tidak ada juga. RW? Ada. Yang mana RW mana? Oh iya. RT tak mana? Tidak tahu ada kan. Yang disombongkan RT kan? Karena tidak lama di RT. Dan biasanya lebih lama di RT daripada lurah. Iya. Itu begitu. Nah, RW dengan RT akan lama itu daripada lurah. Karena kalau RW dengan lurah kan masyarakat dia. Tapi kalau lurah kan bukan kita. Tergantung. Kadang-kadang baru-baru kesini nanti, akan jangan jawab. Makanya selalu saya ceramah itu pejabat. Saya bilang, jangan kita boro-boro kalau ada itu jabatan. Karena tidak lama gitu. Ini pas saya keluar kan sudah pensiun. Pensiun. Jadi. Nah kalau pensiun ya orang, kalau ada polisi sini Pak, tentara ada. Waktu tadi itu pakai pangkat bakat gadita. Tapi kalau sudah pensiun ya orang tidak ada itu. Saya punya mertua itu polisi Pak. Saya bilang, bagaimana? Kenapa kita pakai baju seragam? Masih mahal loh. Itu pakai. Nah, saya sering juga di Polres Pak. Kalau ada polisi hari ini. Kalau anda itu anggota Polres polisi pensiun dan masih tidak pakai itu pangkanya di kantornya. Kira-kira sampai di kantor apa dia bilang temannya? Paling dia bilang rumah sakit dari ini. Karena masih mungkin kan sudah ada. Pokoknya kalau sudah investor sudah pensiun sudah ada gitu Pak. Kembali rakyat biasa, rakyat biasa. Makanya jangan sombong karena jabatan itu. Mereka mau kata dulu itu, bukan jabatan dalam ilaha illallah. Ini roh Pak Erwan Dalija. Tapi cak mana dia batu Dalija. Kenapa seperti itu? Paling kalau sama orang nih, dia enggak. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada di sebenarnya yang bisa kita banggakan dalam hidup. Ayat saya sudah baca tadi ayat surah Ali Imran ayat 26. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Qul, katakan, Allahumma malikal mulk, ya Allah engkau yang memiliki kekuasaan. Engkau yang beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau yang cabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki.
engkau yang muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau yang menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu ya Allah segala kebajikan itu, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kita bicara tentang kemuliaan. Itu kemuliaan Pak banyak. Orang bisa mulia karena jabatan, orang bisa mulia karena harta, orang bisa mulia karena ilmu, orang bisa mulia karena ibadahnya. Bisa mulia karena anaknya sukses, bisa mulia karena orang tuanya terpandang. Tapi yakinlah bahwa segala kemuliaan itu ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah mau dititipkan, kalau Allah sudah tidak mau dicabut. Contoh misalnya jabatan, itu kemuliaan. Tapi berapa banyak orang yang punya jabatan hina karena jabatannya. Kita paham maksud saya itu? Paham ya? Itu kalau kita ke Papua, lewati rumah sakit umum, terus ke sedikit turun ke Palangiran, ada itu tulisannya di luar Pak, kelas 2A. Ya sekiranya Pak. Itu ada tanda panah masuk. Itu di sana bukan sekolah itu Pak. Tempatnya orang bermasalah. Bermasalah karena jabatan, bermasalah karena macam-macam. Kemana dia Pak? Jadi kalau begitu berarti bahwa jabatan tidak ada jaminan bahwa kita bisa dimuliakan Allah. Bisa asbab kita menjadi hina di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah. Kenapa? Jabatan itu adalah ujian dari Allah. Demikian juga dengan harta. Banyak punya harta, waktunya dulunya belum terlalu banyak hartanya. Dia pernah hidupnya dengan rumah tangganya Pak nyaman, baik, tidak pernah berpikir lain. Tapi giliran mata tambah dan lekna bermasalah. Waktunya masih naik motor dengan istrinya, tenang. Tapi giliran beli mobil, wah, lain ini makanan lain. Kan itu ibu-ibu yang selalu bisa bilang ini sekali. Jangan kita terlalu bangga dan terlalu besar hati kalau suami kita itu tiba-tiba nendre dan lekna. Jujur. Kenapa? Jangan sampai ya, waktunya kita beli motor Pak, naik motor di pada istri Pak, kan enak sekali dirasa kalau dibonceng istri Pak. Itu kan kita laki-laki, itu aja harapan kita itu kalau kita bonceng istri Pak. Dua aja harapan tak ada pegang. Bukannya Pak anak kata ini kuat tak? Itu sih. Tidak mungkin dia pegang untuk berkantor. Itu jadi dua. Kalau dia pegang itu Pak, seperti Pak, mendret ini lagi ya. Bahagia tak itu? Makanya saya selalu bilang sama bapak, nikmat ini. Maka biasa istri-istri saya nikmat ini itu kalau dapat cek isu kita. Tapi ini memang ya loh. Ya, kenapa? Karena banyak juga istri-istri kalau dibonceng, bukan itu suaminya pegang. Sengaja bicara jalan jelek-jelek, taruh-taruh, mau jatuh pun tidak ada pegang. Besinya jadi pegang ke belakang. Saya bilang kalau ada istri begitu selalu di bonceng dan begitu, embek itu besinya. Karena harapan tak ada situ sih. Itu ada kebahagiaan tak kasihan. Terus tiba-tiba ada beri narik ke dalam pengelolaan beli Kyoto. Kira-kira itu istri tak masih bisa begitu? Kita kan sebelah kiri, kalau sebelah kanan di sebelah kiri. Jadi kalau mau dari ke kabineta itu teman. Udah balas koi. Tidak ada apa-apa. Itu baru satu mobil Pak. Coba tiba-tiba narik ke dalam 2 auto. Bagaimana itu kalau 2? Biasanya kan kita di samping kanan, istri di samping kiri. Nah sekarang dia ada di 2 mobilnya. Jadi tidak ada istri di sini. Jadi kalau jalan nih berpikir apa begitu? Siapa kira-kira berpotensi naik sini? Tapi saya coba lakor banyak di sini. Apalagi kalau kacanya bikin berapa bil itu? Ya kan ada tuh juga saya bilang kenapa itu terlalu gerot sekali begitu kalau malam tidak bisa dilihat. Tidak biasa gitu Ustaz, maka kadang-kadang itu siltanya. Ya, itu. Jadi kalau
rezeki lebih banyak, belum tentu Allah sayang. Siapa tahu sebab itu kita tergelincir dengan maksiat. Ya, termasuk tadi jabatan. Ya, itu kasih gubernur tak. Seandainya tidak jadi gubernur, kan tidak mungkin dibawa ke Jakarta. Jadi baiknya. Hah? Coba. Wali kota tak dulu? Kan? Meninggal di penjara? Coba. Seandainya tidak jadi wali kota, tidak mungkin. Seandainya jadi RTI, tidak apa-apa. Tidak mungkin permasalahan pada RTI. Jadi nih, Bapak pensiun, tidak ada jam apa? Alhamdulillah merdeka begitu. Ada orang gelisah kalau mau pensiun, jangan begitu Pak. Syukur kalau bisa pensiun. Kenapa? Alhamdulillah lolos ini ya, ujian ini. Alhamdulillah. Karena banyak orang yang ketika dapat jabatan, sebenarnya dia juga hindari. Tapi namanya godaan. Orang-orang sekitar kita, mungkin dia tidak berbuat, tapi orang yang sekitarnya itu jadi masalah. Maka kita sebagai pimpinannya bisa diminta pertanggungjawaban. Ya, bahkan sering saya katakan Pak, kalau ada jabatan tak, mereka diperiksa betul. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Jadi jangan bilang lurah diperiksa, RT sama RW diperiksa. Bagaimana modelnya Allah periksa? Ya kau tahu kalau kampung tadi nama sumpahnya, sekti tahu, umasnya nama sumpahnya, yang ditanya itu nanti Pak RT-nya. Berapa Peter W? RT dulu. Tidak lolos Pak, jangan bilang, itu yang lain, tidak pasti ditanya. Ya, hadisnya jelas. Itu membelakangi orang beri nasihat itu. Sampaikan ya, tanda-tanda sombong dua. Yang pertama, dia selalu merendahkan orang. Yang kedua, sudah tidak mau dengar nasihat. Jadi kalau ada itu dua dalam hati kita, berarti kita termasuk orang sombong. Dan orang sombong Pak tidak ada tempatnya dalam surga. Sebesar sarana kesombongan dalam hati kita, tidak ada lagi tempat kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang beri nasihat, tidak mau didengar, pertanda Bapak sombong. Hilangkan itu Pak. Ya. Harusnya Ibu, Bapak sami'na wa ata'na. Jangan lihat bahwa bukan seadilanku, bukan segolonganku. Nah, nasihat itu tidak dia golongan. Dari manapun dia. Bahkan status misalnya Sayyidina Ali itu kan sahabat yang paling muda. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang tua, maka orang tua itu mendengarkan, bukan lihat umurnya, tapi melihat dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ya, karena itu adalah firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan tidak boleh ya, karena tadi kita dengarkan ada zikir-zikir khusus, lalu kemudian yang tidak zikir lalu kita mengatakan bukan di golonganku, ya, tidak boleh. Ya, jangankan kita yang sesama muslim yang sudah syahadat tak sama, orang kafir saja yang tidak mengakui Muhammad sebagai nabinya dan Allah sebagai Tuhannya, itu tetap dihargai. Ya. Dalam surah Al-Kafir kan, lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agamamu. Kau berjalan sesuai dengan agamamu, silahkan, aku pun berjalan sesuai dengan agamamu. Bahkan dalam riwayat kehidupan Rasulullah SAW, kita lihat ada satu paman beliau namanya Abu Thalib. Biasa dengan nama Abu Thalib. Ini paman beliau, ini adalah seorang tokoh Quraisy yang sampai meninggal dunia tidak ucapkan dua kalimat syahadat. Tapi dia hidup dengan Rasulullah. Bahkan dia yang pimpin dan bimbing itu Rasulullah bagaimana menyampaikan dakwahnya. Sehingga beliau pernah mengambil pedangnya di depan kaumnya. Dia angkat, yang mengatakan siapa yang coba-coba menghalangi dakwah kebenaranku ini, maka dia harus berhadapan dengan pedang. Maka pamannya ini adalah perisai ketika orang-orang yang dicintainya sudah wafat semuanya, kakeknya sudah wafat. Ya,
yang lainnya sudah wafat. Tapi ternyata ini paman Rasulullah SAW belum beragama Islam, tapi dia mengawal dakwah Rasulullah SAW. Tapi ironinya sampai mati tidak ucapkan 2 kalimat syahadat, artinya tidak Islam. Maka Rasulullah merasa agak kecil hati, lalu mengembalikan kepada Allah. Ternyata iman ini tergantung hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya keluar kata-kata beliau, siapa yang membenci mereka sama dengan membenci diriku. Bahkan dalam riwayat sejarah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah mengembangkan Islam lebih besar. Rasulullah bersama sahabat itu namanya kaum Muhajirin. Orang tempatan di Madinah namanya kaum Ansor. Kaum Ansor ini rata-rata belum beragama Islam, dan bahkan ada yang belum kenal itu nanti. Apalagi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum. Tapi baru ada berita bahwa dia akan datang. Maka sudah disiapkan tempat dengan baik, dijamu dengan baik, disiapkan ya pelayanan yang baik dengan lagu-lagu yang syahdu untuk menjemput hamba Allah yang namanya Muhammad SAW. Dan yang pertama dibangun Rasulullah adalah masjid. Dan pada saat membangun masjid, yang bantu Rasulullah adalah sahabat-sahabat yang belum beragama Islam. Sehingga menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah juga perintahkan Allah hormati orang-orang yang berbeda dengan engkau. Apalagi kalau kita sudah sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya sudah, tidak usah ada saling kita membenci antara satu golongan yang satu dengan golongan yang lain. Ya sudah, yang penting kita sama-sama beribadah kepada Allah, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ya yang ada di sini ya, ada yang beda tarekat, ya sudahlah. Ya. Di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad, ada tarekat Naqsabandiyah, ada seperti yang dilakukan tadi. Saya mau maaf sekalian karena kebetulan spesifik keahlian saya di S1 itu memang di akidah filsafat. Jadi sehingga semua aliran-aliran di dunia ini pasti kami pelajari. Yang paling susah kita pelajari itu aliran-aliran dari jauh ke Jawa. Ya, itu susah sekali kita pelajari. Tapi kalau di Sulawesi Selatan ini tidak terlalu susah. Ya, jalan-jalan. Untuk apa semua ini? Yang namanya tarekat. Tarekat itu jalan. Ya. Jalan apa? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira itu. Kemudian karena hidup ini sementara saja, maka siapkanlah cerita. Ya, saya sudah katakan tadi, jabatan tidak lama, rumah tidak lama, ya mobil kita tinggalkan, pasangan kita Pak, tadi Pak, itu istri kita, suatu saat kita tinggalkan, dan pasti kita tinggalkan kalau duluan kita. Nah, kan dua kemungkinan, janda atau duda. Nah, kalau istri kan ditinggalkan berarti janda, kita ditinggalkan istri berarti itu saja. Tapi jangan hina-hina itu janda dengan duda. Ya kenapa? Karena Nabi pernah jadi duda. Ketika Khadijah wafat kan sudah duda beliau. Ya, istri-istri Nabi 11 kali menikah dengan beliau. Ternyata hanya satu istri Nabi yang belum pernah menikah dinikahi oleh Rasulullah. Yang 10 itu sudah pernah menikah semua. Berarti statusnya janda. Jadi kalau ada di antara bapak yang mau menikah dengan janda, silakan Pak. Karena itu juga Nabi lakukan. Nah, sekarang kita meninggal, terus ditinggal istri kita. Ternyata itu istri Pak, angkat puji. Kalau menceritakan ya, ada yang suka istri kita. Apakah istri kita itu tetap terletak dalam surga? Bukan Pak. Pertanyaannya siapa suaminya? Suami terakhir. Jadi kita siapa? Siapa yang pasangan tak? Tidak ada nih. Nabi tahu. Ya, tapi berdasarkan hadis yang lain mengatakan ketika seorang laki yang
beriman dan bertakwa, ditinggalkan suaminya, istrinya menikah, berarti nanti kita dipilihkan dari kalangan mukminatnya Allah yang terbaik ya Allah Subhanahu. Itu, hah? Ya insya Allah. Jangan dibilang tidak dari apa lagi. Urusan dan pengataan ada tuh aja bagian. Karena ada orang dalam surga, tidak ada masalahnya pak. Nah, sebaliknya, untuk jelaskan supaya adil nih. Istri tak meninggal, terus kita ini laki-laki tinggal. Bagaimana tuh situ? Nah, kita tinggal. Terus menikahi lagi. Bagaimana istri yang dulu? Bukan nikah istri tak. Tetap istri tak pak. Istri kedua juga istri tak, berarti dua. Terus meninggal lagi, beristri lagi. Siapa ini roh? Lalu mati sih. Sampai sedih, pak. Maka empat ini menjadi pasangan tak dalam surga Allah Subhanahu. Ada kan udah hadir ini? Ada tidak? Yang mana? Maksudnya? Dulu tidak dulu. Ya. Jadi maksudku begini. Istri ditinggalkan, suami ditinggalkan, kemudian dunia ditinggalkan. Makanya istri juga pak jangan terlalu bangga-banggakan. Karena belum tentu itu. Saya kayak pas suku saya, buka pola, dia untuk macam-macam, makanya empati, sih. Ternyata meninggal di 6 orang. Nah, tahu pak. Dan kita tidak punya hak juga halangan. Tandro itu tidak ada itu pak. Kalau mati tidak ada itu. Lihat tidak lihat coba. Tabe kita tabe. Apa yang dibahas tadi sudah. Makanya biasa saya bilang begini pak. Kalau ada itu orang tua tak kasihan orang tua ya. Laki-laki cerita mesti jadi laki-laki. Nah saya dikasih dokter. Pokoknya pak bini pak bini. Kasih menikah. Yang dibilang wih matuan yang bukan di persoalan tempat tidur itu bukan. Ya, yang persoalannya urusnya ini. Kita durhaka ini anak. Kalau seandainya maka dia lo kasih kak, bini untuk ya rawat kak. Sementara anaknya larang dan dia juga tidak urus orang tuanya maka durhaka datang. Dan rata-rata orang tua yang ditinggalkan pasangannya terlantar. Apalagi itu banyak anak tak, betul banyak anak tak. Tapi ternyata anak tak, kalau anak tak laki-laki, pergi itu bikin ke rumah istrinya sama anaknya. Anak tak perempuan, datang laki-laki nikahi, natiwi. Jadi akhirnya apa? Tinggal 2 orang bikin suami istri, terus meninggal lagi. Siapa? Bayangkan kalau kita di suami meninggal, tinggal di istri tak. Nah, anak tidak ada ngurus. Mana itu lah yang kami harap itu. Diharap kita biayain 0,sekian%. Ya, salah juga mulai tidak ada urus. Ada juga ada urus. Tapi kan rata-rata tidak. Ya, rata-rata. Contoh, kita ini laki-laki kan kita mencari uang pak. Ya. Ada rezeki kita, siapa pegang uang? Istri kan. Masalahnya ini istri makan cik. Makanya cepat rudal tahu yang batang. Kalau orang tuanya datang enak sih. Tapi orang tua tak datang, kira-kira malu kumu kali drona. Masalahnya di sini. Nah sampai membuktikan rata-rata begitu. Tidak semua juga. Tapi rata-rata. Namanya perasaan. Ya tapi kalau ada perempuan keberatan, diskusi kita di sini. Rata-rata. Saya tidak bilang semua, enggak, cuma rata-rata. Ya, untuk na boleh pokoknya ipacak bu. Ya, untuk na boleh kiwi lope meraja, ambok na pakanton na. Bonus 2. Des maturo, pol di maturo. Ipayang dari marasa-rasa. Marasa-rasa. Kau dia kawali, mendre. Manu mengerak koro. Oh, ya gere. Pakai dia lakai na. Telur na, ay, melangan mo indok ya.
Giliran sama tuan kasih boleh malangke. La ilaha illallah. Boleh kali dia kasih dia jemput. Dia sama orang les ni. Datang tidak diundang, pulang tidak disuruh. Pada baca lampu. Ya, saya sampai gini supaya kita pahami di suami Pak, bahwa itu penghasilan kita tidak semuanya istri punya. Ada haknya orang tuanya memang, tapi ada haknya juga mertuanya. Berarti orang tua tak. Sepertinya istri-istri hari ini seperti keliru memahami itu kok. Katanya kalau sudah istri, dia semua itu kuasai. Pokoknya tidak bisa diganggu gugat. Maka itu si orang tua nak baca toko. Kau kira mau seperti itu suamimu kalau bukan saya kasih sekolah. Jadi pak, capu ya roh, empang balu, dan kerai ya roh, lakai ya roh. Sekalinya sukses itu tidak. Sepertinya dia punya semua. Jangankan itu penghasilannya dia punya sebagian. Darah yang mengalir dalam tubuhnya suaminya itu tidak disertanya ini. Ini bukan itu. Ini darahnya ini orang tua yang punya. Ya, orang tua yang punya. Dagingnya dia punya, tulangnya dia punya, otak dan kecerdasannya dia punya. Apalagi rezeki yang dititipkan Allah. Mertua kan sebenarnya mertua juga saya minta semua. Jujur, ada yang punya mana itu nih? Oh, ada yang mana itu tak? Ada nih. Bagaimana perasaan tak? Seperti itu. Kecewanya itu orang tua kalau tidak ada. Sebenarnya mertua juga sebenarnya ini kasihan ini mertua ini mau minta sama anak tak malu. Tetapi ini anak harus paham. Yang kaitannya dengan ini, yang mana anaknya ini apa? Mana Islam? Ya jadi ada yang cerita. Belum nih. Berapa muda? Hah? 27, 19 bisa nih. Berapa nih saudara? Mana satu? Dalam. Perempuan? Ah ya. Saya kurang kali ya ada jaraknya. Oh. Kan itu anak sekarang anak dulu beda Pak. Iya. Jadi itu kita dulunya. Kalau ada orang tua dulu begini Pak, jangan deh Ustaz. Orang tua begini, tidak ada ini keberanian dia kali. Jangan begitu pokoknya. Ya rumah tanah ambut tak nak bulan. Bulan tak lima. Jadi kita kalau mati. Jadi kalau kita udah lewat, udah di sana kita masuk. Palaman tak turin, kampung yang penting jauh kita sih. Ini dia nak terus apa? Kalau di kode-kode mata, udah kenapa mata apa? Itu bedanya. Ada zaman kau sekarang ini, la ilaha illallah. Otaknya diberkembang dari akhlak. Padahal inti agama itu akhlak. Inti agama itu akhlak. Jadi ada orang rajin di masjid, sholatnya bagus. Tapi keluar dari masjid itu mulutnya la ilaha illallah, selalu menghina, mencerca orang. Berarti apa undang-undangnya itu sama yang orang? Harusnya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka tampak di wajah dari bekas sujud di depan Allah. Apa bekas sujudnya? Nah itulah kalau kita sujud, kepala mulia, kaki rendah, sujud di depan Allah. Tidak ada lagi beda antara kepala yang mulia, kaki yang rendah. Maksudnya apa? Imam di depan, makmum di belakang. Imam ketika takbir, kita semua makmum di belakang takbir. Allahu Akbar. Itu imam ketika ruku, kita juga semua ruku. Iktidal, kita juga iktidal. Sujud, ini di belakang semua, ada semua ini status di belakang. Ada polisi, ada tentara, ada pedagang, ada pokoknya kemarin di kro. Imam di depan mungkin statusnya tidak seperti kita, makmum ini. Tapi ketika dia beri komando, maka kita sujud semuanya di depan Allah. Di depan Allah sujud itulah hadirkan kebesaran Allah. Ibu, ternyata aku dan saudaraku samping kananku, kiriku, bukan belakangku ya Allah. Ternyata tidak ada beda mereka antara aku dengan mereka. Aku memang orang kaya ya Allah, tapi ini saudaraku miskin. Tapi ketika tadi aku sujud di depan Allah, tidak ada beda lagi antara dia dengan aku. Aku memang ini pejabat ya Allah. Dia bukan pejabat, dia bukan apa-apa. Tapi aku sujud di depan Allah, tidak ada beda antara mereka dengan aku. Maka selesai kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ucapan yang pertama diajarkan Nabi ketika kita sholat adalah kalimat
dalam hati kita, maka tidak ada sekali lagi tempat kita dalam kemudian Allah, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari situ, masuklah itu dalam bermasyarakat, bertetangga. Di sana tidak ada lagi orang arogan, tidak ada lagi orang sombong. Hanya karena apa? Hanya kemuliaan dunia ini. Oleh karena itu, maka inilah tanda-tanda bahwa kita adalah orang yang sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Karena dunia ini sementara, persiapkan diri kita. Apa yang kita persiapkan? Yang paling utama adalah sholat 5. Walaupun sholat ini adalah bahagian terbesar dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanyalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Tapi ibadah yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Walaupun ibadah itu pengertiannya luas. Segala apa yang kita lakukan niat karena Allah dan diridhai oleh Allah, semua itu adalah ibadah. Mencari nafkah ibadah, di kantor ibadah, berbisnis ibadah, mencarikan nafkah anak-anak kita beribadah, sekolahkan anak kita ibadah. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga adalah sedekah, berarti juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ini ibadah tidak ada artinya kode tamak kosong dalam bentuk sholat 5 waktu. Orang tua sudah wafat, maka dia minta putus segala amalan illa min dalati, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, awal mutafa'u bihi. Ini yang ketiga, awalidin sholihin yad'ulah, anaknya soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Tapi anaknya tidak sholat, mila doang, jadi masalah. Agak masalah, kesalahan ini mas sumpahnya. Dia kongkata mila doang, tapi dia mas sumpahnya, la yurfa'u lahu du'a'un ila sama. Doanya tidak diangkat oleh Allah ke langit. Berarti yang mereka doa anak tak atau amal Allah Ta'ala. Yang celaka bukan anak, yang celaka kita orang tua. Maka jangan terlalu bangga dengan anak atau dunianya hebat, tapi dia masuk banyak. Mungkin ada anak tak hidupnya sederhana, tetapi dia sujud di depan Allah, maka itu jauh lebih baik daripada anak yang mulia dunianya, tapi dia tidak ibadah kepada Allah. Kenapa? Suatu saat kita wafat, bilodongi, natolak maning Allah Ta'ala doa. Tapi ada yang anak yang hidupnya sederhana, doanya terus mengalir untuk orang tuanya. Allahumma ghafir laha atau Allahumma ghafir lahu, untuk bapak ibunya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu doanya anak tak tidak ada hijab antara dia dengan Allah, langsung menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, anak tak bersumpahnya tapi ini ya teman-teman, ini juga masalah. Berharap belum dah kesana. Tapi ternyata teman-teman dia bersumpahnya mati. Makanya nih, kalau nabita, laisa lahu haqqun fi du'a'i sholih. Dia itu tidak mendapat bagian dari doa orang soleh, termasuk dari doa anak yang soleh dan solehah tidak berhak kita peroleh doa itu. Nah, kalau begitu berarti harus dua-duanya. Cuma doa sumpahnya anak baru nih. Jadi kalau orang tua sih kecelakaan, kalau anak sih kecelakaan. Jadi harus dua. Apalagi kalau dua-duanya tomat tuari nama sumpajang, anak dan nama sumpajang, manik tu polisi lebih. Oh, ya ini makanya yang rekrut to cilakai. Dia tidak ada aset dan cilakai. Kenapa? Dalam rumahnya saja orang itu tidak ada satu pun malaikat berani masuk. Malaikat rahmat, ya minimal malaikat rahmat. Tidak ada yang berani masuk dalam rumah, di dalamnya tidak ada bacaan Quran. Kenapa tidak ada bacaan Quran? Karena di dalamnya mulai subuh, loro, asal, mengharibi, kisah, dia tidak bacaan Quran. Karena dia akan sumpahnya. Tapi kalau mata pun dengan bacaan Quran, insya Allah setiap hari datang malaikat rahmat. Apa tugasnya? Ada 3 doanya. Allahumma ya Allah, rahmati mereka, sayangi mereka, ampuni mereka. Insya Allah. Maka kita mungkin hidup tak sederhana, tapi anak-anak sukses. Kenapa? Karena kita doakan diterima doa tak, anak tak mendoakan kita terima, apalagi kita saling mendoakan. Mungkin anak tak ada di tempat lain, kita ada di Palopo, di Jalan Cakalang, anak tak di tempat lain, tapi anak tak itu berdoa kepada Allah. Maka kita juga doa kepada Allah untuk dia, maka kita setiap hari berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lewat apa? Lewat doa kita. Nah, mudah-mudahan sholat ini menjadi dasar ya, sehingga tadi karena bapak ibu sudah meninggal semuanya. Ya, doakan tapi dengan catatan sholat ya. Siapa yang tidak sholat, tulsaul barakatuh min umrihi. Allah cabut keberkahan umurnya. Tapi saya mau jelaskan sedikit. Kongka ini urani kita laki-laki ceritanya mencari nafkah. Lo kita sapa.
sholat subuh. Belum kita cari rezeki. Maka otomatis kata Nabi, tulsaul barakatu min umrihi. Allah cabut keberkahan umurnya. Kalau kita punya berkah umur sudah dicabut, Roma sapa, maka sebentar kita bawa rezeki pulang, itu rezeki yang udah letak, nah cabut dulu pengelola ta'ala barakah. Ketika kita berikan makan kepada istri dan anak, di padre, asawani, tapi capu barakahnya dan lee, mosoi, tapi tidak ada manfaat. Di pas sekolah tak tinggi-tinggi, selesai nanti tidak ada apa-apa. Kenapa? Oleh karena sudah habis berkah. Maka hidup ini bukan persoalan banyaknya rezeki. Yang terpenting dalam hidup ini adalah berkah. Bagaimana supaya berkah? Itu tadi, laksanakan sholat dan kemudian cari dengan cara yang baik, halal, thayyibah. Amin insya Allah. Apalagi ada yang tidak sholat, kasih masuk di masjid, bangga dia disebut namanya, tapi dia datang masih dia, biar hari Jumat itu tadi di teras rumahnya dia duduk. Ada aja asal ditepuk. Bagus sekutu kui kalaki. Nah, itu si bendahara ya. Padahal ini catatan baru masuk. Ya, biar kita menyumbang tiap hari, tapi kalau kita sumpahnya kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allah alaih. Seluruh amal solehnya tidak mendapat ganjaran pahala dari Allah. Nah, maka kewajiban atas orang tua, doakan, sedekah atas namanya, sambungkan silaturahim dengan saudaranya, kemudian hormati sahabat-sahabatnya. Amin insya Allah. Ini yang bisa saya jelaskan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk keluarga dan untuk kita semuanya. Saya mohon maaf karena saya kurang fit karena ini suara agak terhambat. Ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Akhirnya sempurnakan takziah kita dengan bersama-sama membaca doa, karena tidak ada yang bisa merubah takdir manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan permohonan hambanya. Khususkan doa kita mengawali membaca surah Fatihah untuk almarhumah Bintu Upur binti Pangile, karena yang sudah tiba nama dan nasabnya. Laha al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqi Fatihati hadzal baitil minna. Allahumma salli wa rahmatullahi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Allahumma tahmil ajrahu wa la tahmil ba'dahu fitnatan wa la khawf. Wa liqawlil ladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. والله أكبر. الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.